Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku semua. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan semangat dan ceria untuk mengikuti pembelajaran kita. Jumpa kembali dengan saya Wahyudin dalam pelajaran geografi. Baik anak-anakku, pada pertemuan pembelajaran geografi kita pada hari ini, saya akan membahas tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah serta upaya mengatasinya. Nah, yang jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama adalah kita sebentar dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Dan yang kedua adalah bagaimana siswa dapat merumuskan upaya mengatasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Jadi dua tujuan ini akan kita capai dalam pembelajaran kita selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, lingkup pembahasan kita yang pertama adalah saya akan mengingatkan kembali bagaimana definisi penataan ruang dan apa tujuannya penataan ruang itu. Kemudian, tantangan yang dihadapi dalam penyusunan tata ruang wilayah, serta kita masuk di inti yaitu permasalahan penerapan tata ruang wilayah, serta upaya mengatasi permasalahan tata ruang. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh tata ruang kota terbaik di dunia dan tata ruang kota terbaik di Indonesia. Dan untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab dan berakhir dengan pengerjaan kuis. Baik, kita bahas topik yang pertama yaitu apa sih definisi dari penataan ruang? Sebenarnya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang penataan ruang ya. Apa yang jadi definisi penataan ruang? Di mana saya mengingatkan kembali bahwa definisi penataan ruang ini dijabarkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 yang kemudian lebih rinci lagi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Di mana penataan ruang yang dimaksud di sini adalah serangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi di sini ada tiga rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi diingat itu ya. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Jadi tiga proses ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, secara umum supaya kita lebih mudah memahami dikatakan bahwa penataan ruang itu adalah suatu tindakan dalam mengatur suatu ruang yang sesuai dengan fungsi dan potensinya sehingga menghasilkan fungsi ruang yang optimal. Ya, jadi ada kegiatan menata dan mengatur ruang untuk menghasilkan fungsi ruang yang optimal. Kemudian dari definisi itu, apa sih tujuan penataan ruang itu? Ya, penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi, dalam penataan ruang ini diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta adanya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat dari pemanfaatan ruang itu sendiri.
ternyata untuk mencapai tujuan yang dimaksud tadi itu dijabarkan di dalam rencana tata ruang wilayah yang terbagi 3, ya. Jadi dari sini terbagi menjadi RT RW nasional, RT RW provinsi, dan RT RW kabupaten atau kota. Jadi saya singkat saja ya, RT RW nasional, provinsi, dan kota. Nah, ternyata di dalam aplikasinya tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyusunan penataan ruang. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tantangan apa saja yang dihadapi dalam penyusunan tata ruang di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang besar. Nah, tolong anak-anakku perhatikan gambar. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 itu kurang lebih 270 juta jiwa. Dan diproyeksikan penduduk Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040 itu mencapai 297 juta jiwa. Jadi menghampiri 300 juta. Ini tentu sebuah masalah sekaligus potensi. Tetapi dalam penyusunan tata ruang, lebih cenderung dilihat dari masalah. Jumlah penduduk yang besar ini membutuhkan energi yang besar untuk mengatur bagaimana caranya bisa mengatur semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang, terkait dengan jumlah penduduk yang besar ini, maka solusi yang ditawarkan itu ada beberapa. Yang pertama, rencana tata ruang itu dibagi menjadi 112 kawasan. Yang kedua adalah regionalisasi. Jadi pengaturan rencana tata ruangnya itu didasarkan pada karakteristik wilayah dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga adalah diupayakan adanya pemerataan. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara dan terfokus pada pembangunan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia itu diupayakan terjadi pemerataan dalam hal tata ruang. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi berikutnya adalah luas wilayah. Coba anakku perhatikan, ini adalah perbandingan luas wilayah Indonesia dengan Eropa Barat, di mana wilayah Indonesia itu kurang lebih 1.900.000 km persegi, dan dibandingkan dengan luas negara di kawasan Eropa Barat yang notabene terdiri dari 11 negara itu hanya kurang lebih 1.500.000 km persegi. Tentu saja ini menjadi potensi sekaligus menjadi sebuah tantangan dalam penyusunan tata ruang. Kenapa saya katakan demikian? Karena wilayah Indonesia ini bukan daratan yang utuh seperti negara-negara yang saya jadikan pembanding di sini. Ya, negara Indonesia ini terdiri dari negara kepulauan. Ya, nah inilah yang menjadi sebuah tantangan yang berat. Bagaimana mengatur tata ruang ini? Sehingga dirumuskanlah sebuah solusi. Bagaimana caranya sehingga tata ruang ini bisa berjalan dengan baik dengan mengingat kondisi Indonesia berupa kepulauan, yaitu dengan jalan bagaimana caranya pembangunan infrastruktur jalan darat dan jalur tol laut. Diharapkan dengan tercapainya kedua hal ini, infrastruktur jalan darat dan jalur tol itu, wilayah Indonesia yang luas ini adalah menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau pembangunan. Baik, tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah adanya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Ini sebuah fakta yang terjadi di negara kita Indonesia, bahwa kemiskinan itu masih merupakan sebuah masalah yang besar. Kemiskinan, yang kedua adalah kesenjangan. Kesenjangan itu adalah adanya perbedaan taraf kehidupan
antara kehidupan yang bagus dengan kehidupan yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, solusinya apa di sini yang bisa ditawarkan adalah adanya pemerataan. Pemerataan di sini bisa dijabarkan ke dalam 5 kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah dengan cara menurunkan angka gizi buruk, yaitu angka stunting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan lewat peningkatan kualitas pelayanan dasar publik, baik itu berupa air bersih, sanitasi, maupun gizi. Yang kedua itu adalah dengan cara menurunkan kemiskinan. Nah, bagaimana caranya upaya yang bisa dilakukan? Yaitu dengan cara upaya stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, maupun subsidi tepat sasaran, yaitu berupa program-program bantuan sosial yang seperti selama ini dikucurkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah dengan cara memberikan peluang pekerjaan. Ibaratnya, peluang pekerjaan itu ibaratnya bukan diberikan makanan, tapi diberikan pancing. Ya, saya analogikan pemberian pancing untuk mendapatkan ikan. Jadi bukan ikannya yang diberikan, tapi pancingnya. Nah, jadi bagaimana upayanya? Yaitu melalui peningkatan keahlian dan sertifikasi. Bisa berupa kegiatan magang maupun kegiatan tentang industri, serta investasi yang menyerap tenaga kerja yang besar. Nah, kemudian, solusi kebijakan berikutnya adalah bagaimana caranya menurunkan ketimpangan kekayaan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui subsidi. Yang kedua adalah program afirmasi yang efektif, maupun pemberian kredit usaha kecil dan menengah dalam bidang pertanian maupun perikanan. Nah, dan yang terakhir, solusi yang ditawarkan di sini adalah bagaimana caranya menguatkan industri berbasis rakyat. Nah, lewat penguasaan industri kecil strategis, pemaksimalan potensi lokal perhutanan sosial, reforma agraria, peningkatan usaha petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata. Baik anak-anakku, tantangan yang dihadapi berikutnya yang tidak kalah berat dalam penyusunan tata ruang adalah mengingat bahwa Indonesia itu adalah daerah yang rawan bencana. Tahukah anak-anakku kenapa Indonesia itu menjadi daerah yang rawan bencana? Ya, mungkin terkait dengan materi pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kalian bisa ada gambaran kenapa Indonesia itu menjadi daerah yang dikategorikan rawan bencana. Kita perhatikan gambar anak-anakku. Di sini terlihat bahwa dari luas wilayah Indonesia ini, dari ujung barat, dari Sabang sampai Merauke, ujung barat sampai ujung timur, itu terdapat 295 titik rawan gempa bumi. Coba bayangkan bagaimana bencana yang bisa terjadi dengan pendeteksian 295 titik rawan gempa. Kemudian, Indonesia itu, ya, seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu dilalui oleh jalur sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, di mana menyebabkan Indonesia menjadi ring of fire, menjadi cincin api. Nah, dan ternyata dideteksi Indonesia itu terdapat 127 gunung api yang aktif. Bayangkan bencana yang bisa dihasilkan akibat dari banyaknya gunung berapi yang aktif ini. Yang selanjutnya itu terdapat 274 daerah yang rawan longsor. Bayangkan bencana yang bisa timbul akibat dari kerawanan longsor ini. Kemudian 233 kabupaten atau kota yang rawan tsunami, terutama daerah-daerah yang posisinya letak dengan garis pantai. Kemudian terdapat 315 kabupaten yang mempunyai potensi bahaya banjir dengan tingkat kerawanan sedang sampai tinggi.
Ini tentu menjadi sebuah PR tersendiri bagi pemerintah dalam penyusunan tata ruang. Bagaimana caranya mengakomodir semua daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam ini. Nah, bagaimana caranya? Solusi yang bisa ditawarkan di sini adalah bukan dengan cara mengurangi atau menghilangkan bencana alam. Tidak ya. Tetapi solusi yang pertama adalah mengurangi kerentanan. Yang namanya bencana alam itu ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dihindari. Memang kalau ingin terjadi akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kerentanan bencana alam. Yang kedua, meminimalisasi dampak. Bagaimana caranya upaya mitigasi sehingga dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan daripada bencana alam itu bisa dikurangi sehingga tidak terlalu fatal bagi masyarakat. Yang ketiga adalah menekan potensi kerugian. Inilah kegunaannya, bagaimana caranya kita memahami tentang kebencanaan alam. Kita bisa melakukan hal-hal langkah antisipasi atau preventif untuk bisa sebisa mungkin mengurangi kerugian yang bisa muncul akibat dari bencana. Dari hal ini, inilah yang jadi tantangan tersendiri dalam penyusunan tata ruang. Kemudian, yang selanjutnya adalah krisis pangan, energi, dan air. Tidak bisa kita pungkiri anak-anakku bahwa sekarang ini kita masih dalam situasi era pandemi. Yang kita hadapi saat ini, yang kita alami saat ini masih ada pengaruhnya dari pandemi. Ini yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan air. Terlihat di sini, Badan Dunia yang mengurus tentang makanan FAO menyebutkan pandemi 2019 ini mengakibatkan krisis pangan dunia. Dan ini terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Ini terjadi karena terbatasnya pekerja di sektor pertanian. Sekarang, karena kita menghadapi masalah krisis pangan, energi, dan air, apa solusi yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Opsi solusinya yaitu adalah, khusus Indonesia adalah bagaimana caranya pelestarian sawah abadi. Sawah abadi adalah lahan pertanian yang digunakan memang tidak bisa diganggu peruntukannya. Memang persawahan primer yang digunakan untuk memasok kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pertanian. Berikutnya adalah optimalisasi lahan cadangan di luar Jawa. Ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang merupakan lahan cadangan yang memang diperuntukkan untuk memasok kekurangan-kekurangan pangan di Indonesia. Contohnya di Aceh, Nusa Tenggara Barat maupun Sulawesi ya, seperti itu. Selanjutnya, tantangan dalam penyusunan tata ruang di sini adalah perubahan iklim. Kita lihat. Tidak bisa kita pungkiri dalam 100 tahun terakhir iklim bumi ini berubah. Apa yang bisa menjadi penyebab perubahan iklim ini? Yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terkait dengan pemanasan global, menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Ini terjadi akibat dari banyaknya gas-gas buang dari kegiatan aktivitas manusia, baik berupa industri maupun berupa buangan kendaraan-kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil, sehingga menyebabkan atmosfer itu terkontaminasi dengan unsur-unsur yang bisa menyebabkan bumi ini berubah iklimnya. Yang kemudian dari hal itu menyebabkan adanya kerusakan lapisan ozon, ya. Kemudian kerusakan fungsi hutan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hutan itu menjadi paru-paru dunia. Ketika populasi pepohonan di bumi ini berkurang, maka tentu saja akan memberikan perubahan
iklim di seluruh bumi ini. Berikutnya adalah penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Apa itu klorofluorokarbon? Klorofluorokarbon atau biasa dikenal dengan CFC adalah sebuah bahan atau zat yang digunakan untuk bahan pendingin. Jadi di sini terkait antara perubahan iklim, perubahan suhu permukaan bumi yang naik dengan kebutuhan terkait masalah suhu yang nyaman bagi aktivitas manusia. Nah, oleh karena itu menyebabkan penggunaan CFC ini tidak terkontrol. Malah bisa menyebabkan kontribusi terhadap perubahan iklim ini lebih parah lagi. Kemudian adanya gas buang industri. Ini yang saya jelaskan sebelumnya bahwa gas buang industri, gas buang kendaraan berbahan bakar fosil ini menyebabkan kontribusi zat-zat pencemar di atmosfer ini sangat rentan untuk mempengaruhi perubahan iklim di muka bumi. Sekarang, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau menghadapi perubahan iklim terkait dalam penyusunan tata ruang di Indonesia? Yang pertama adalah upaya mitigasi dengan cara mereduksi emisi karbon. Jadi terlihat sekarang di bumi ini, industri-industri itu selalu menitik beratkan bagaimana hasil produksinya itu memberikan dampak pengurangan emisi karbon. Ini tujuannya tidak lain adalah bagaimana caranya supaya bumi ini tetap lestari dan berkelanjutan, serta menjadi hunian yang nyaman bagi umat manusia dan makhluk hidup lain. Yang kedua, adaptasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya perubahan iklim, kita manusia harus mampu bertahan dengan kondisi perubahan se-ekstrim apapun. Jadi, upaya pencegahan kita lakukan, tapi di sisi lain kita berusaha bagaimana caranya kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi tetap kita memperbaiki, tapi kita mencari solusi-solusi bagaimana caranya supaya kehidupan ini tetap berlangsung dengan nyaman dan baik di permukaan bumi. Tantangan berikutnya adalah masyarakat Indonesia itu begitu majemuk. Tentu saja, keberagaman masyarakat ini menjadi sebuah PR tersendiri bagi pihak-pihak yang melakukan penyusunan terhadap tata ruang. Kita lihat bahwa jumlah pulau di Indonesia itu 13.466 pulau, di mana didiami oleh 1.340 suku bangsa. Dan jumlah bahasa daerah itu 700. Ini sebuah PR lagi dalam penyusunan tata ruang. Bagaimana caranya mengakomodir masyarakat Indonesia yang begitu majemuk, berbeda latar belakang budaya dan istiadat. Tentu saja ini sebuah PR yang harus dicarikan solusinya untuk penyusunan tata ruang. Bagaimana solusi yang ditawarkan dari adanya keberagaman yang sangat beragam ini? Yaitu adanya integrasi sosial. Bagaimana caranya mewujudkan keberagaman ini yang terdiri dari 1.340 suku bangsa itu terwujud dalam satu Indonesia. Jadi tidak ada yang diistimewakan mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama terkait dalam kebijakan-kebijakan dalam penyusunan tata ruang. Itulah tadi dalam penerapan tata ruang, penyusunan tata ruang itu ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi. Sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana permasalahan dalam penerapan tata ruang. Jadi disengaja saya di sini akan membahas lebih dalam tentang permasalahan yang mungkin dihadapi dalam penerapan tata ruang. Jadi di sini anak-anakku sekalian, saya bagi 3 pengkajian di sini. Yang pertama adalah permasalahan ini saya akan kaji dari bagaimana permasalahan yang ditemui dalam proses
penyusunan tata ruang. Jadi dalam tahap awal itu adalah proses, itu kita identifikasi memang ada masalah yang kita temui. Yang kedua, permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang. Jadi mulai dari proses penyusunan, implementasi, dan yang ketiga sebentar kita akan kaji tentang bagaimana permasalahan yang ditemui dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Oke, anak-anakku, baik, kita akan bahas satu-satu secara lebih rinci lagi, yaitu permasalahan dalam proses penyusunan tata ruang. Oke, anak-anakku, kita lihat apa saja permasalahan dalam proses penyusunan tata ruang. Yang pertama adalah adanya keterbatasan anggaran untuk perencanaan. Kenapa ini bisa menjadi sebuah masalah? Karena tidak adanya standar anggaran. Inilah yang menjadi sebuah masalah ketika tidak ada standar dalam penyusunan. Ini menjadi sebuah masalah. Kemudian, yang kedua adalah kemampuan anggaran tiap daerah itu berbeda. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tiap-tiap daerah mempunyai PAD itu yang beragam. Sehingga anggaran-anggaran yang dikucurkan untuk penyusunan tata ruang itu akan berbeda. Tentu saja ketika menghadapi sebuah kondisi tertentu, ada situasi di mana anggaran itu terbatas. Ketika anggaran terbatas, maka proses penyusunan tata ruang itu tentu tidak lancar ya, atau mengalami sebuah kendala. Yang kedua, masalah ketersediaan, keakuratan dan integrasi data serta peta. Kenapa sih ini menjadi sebuah masalah? Ketika dalam penyusunan tata ruang di sini, hal yang mungkin dihadapi adalah datanya itu sulit diperoleh. Sulit diperoleh. Yang kedua, data yang didapatkan itu mempunyai kualitas rendah. Di samping itu, datanya terbatas. Tidak semua data yang dibutuhkan itu bisa disiapkan. Dan kalaupun berusaha untuk disiapkan, biaya yang digunakan untuk mencapai atau mendapatkan data tersebut butuh biaya yang tidak kecil. Butuh biaya yang mahal. Jadi ini tentu menjadi masalah lagi. Bagaimana menyusunnya itu. Sekarang, permasalahan yang berikutnya terkait penyusunan tata ruangnya itu adalah masalah sumber daya manusia dan perangkat analisisnya. Ini juga menjadi hal yang krusial. Kenapa? Ketika sumber daya manusia yang terlibat di dalam penyusunan itu rendah. Sumber daya manusia yang rendah, kompetensi keilmuan yang dilibatkan dalam proses penyusunan itu tidak sesuai. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada kondisi tertentu di mana tetap terpakai di dalam penyusunan meskipun kompetensinya tidak sesuai. Dan yang paling parah lagi adalah ketika pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan ini mempunyai pemahaman yang dangkal tentang tata ruang. Tentu saja ini dikategorikan menjadi sebuah masalah dalam proses penyusunan. Selanjutnya, adanya konflik kepentingan dan kualitas rencana. Ini juga menjadi sebuah masalah yang berat, di mana adanya tarik ulur kepentingan politik, kepentingan penguasa maupun pribadi dan kelompok. Di mana kiblatnya ini hanya pencapaian tujuan ideal jangka panjang, sedangkan pemikiran untuk mencapai solusi-solusi tata ruang itu berjangka pendek. Jadi di sini terjadinya konflik. Yang selanjutnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Jadi dalam penyusunan tata ruang itu memang harus beberapa instansi yang saling terkait, harus ada koordinasi, tetapi dalam pelaksanaannya penyusunannya itu kurangnya koordinasi di sini bisa menjadi sebuah permasalahan sehingga rencana-rencana yang disusun itu tidak menghasilkan sebuah perencanaan yang berikutnya adalah persetujuan substansi rencana tata ruang terlalu rumit dan terlalu lama. Ini juga menjadi sebuah masalah.
Kadang muncul istilah kalau bisa dikasih lama-lama, kenapa dikasih cepat? Ini yang biasa yang slogan-slogan yang negatif ini. Proses persetujuan substansi rencana ruang terlalu rumit dan lama. Yang berikutnya adalah masalah dalam proses rancangan peraturan daerah. Bagaimanapun permasalahan penyusunan ini melibatkan unsur-unsur pemerintahan ya, di mana menjadi sebuah masalah ketika studi dan pembahasannya ini memakan biaya dan waktu yang lama. Butuh biaya untuk studinya, serta pembahasannya ini kadang tarik ulur sehingga pembahasannya itu lama. Inilah yang menjadi permasalahan. Kemudian kita masuk pengkajian yang lebih dalam. Bagaimana permasalahan dalam implementasi tata ruang. Dalam implementasinya. Jadi tadi panjang lebar kita jelaskan tentang bagaimana permasalahan yang ditemui di dalam proses penyusunannya. Sekarang kita masuk yang lebih dalam lagi. Bagaimana permasalahan pada saat implementasi rencana tata ruang. Yang pertama, tidak sesuai antara perencanaan yang dibuat dengan perkembangan kota atau daerah. Di mana kadang perencanaan yang dibuat itu adalah terlalu tidak up to date dengan melihat bagaimana perkembangan, sehingga hasil di sini tidak sesuai. Selalu kebijakan-kebijakan yang keluar itu tidak tepat sasaran. Perkembangan daerah atau kota itu lebih cepat, sementara perencanaan yang dibuat itu adalah perencanaan beberapa waktu tahun sebelumnya. Berikutnya adalah peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kebutuhan akan lahan itu semakin bertambah juga. Akibatnya apa? Terjadi alih fungsi lahan. Untuk kebutuhan pemukiman, terkadang hutan harus dibabat, lahan pertanian harus dikonversi menjadi lahan perumahan. Ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang rumit lagi. Bagaimana caranya kelestarian lingkungan itu bisa tetap terjaga, tetapi kebutuhan manusia untuk pembangunan juga tidak bisa disepelekan. Jadi tentu saja di sini akan menjadi masalah. Yang berikutnya adalah pemanfaatan ruang tidak berpedoman pada peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Jadi sudah diatur pada saat tahapan perencanaan bagaimana peruntukannya, tiba-tiba dalam hal implementasinya pemanfaatannya itu tidak sesuai. Jadi tentu saja ini menjadi sebuah masalah lagi. Tidak berpedoman pada peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, penyusunan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan tidak sinkron. Ya jelas ketika tidak sejalan antara program-program yang sudah disusun dengan bagaimana pelaksanaannya, ketika ada gap atau tidak sejalan, maka tentu saja ini menjadi sebuah masalah. Berikutnya, permasalahan implementasi yang bisa kita identifikasi adalah masih adanya konflik kepentingan antar sektor. Kita lihat, kegiatan pertambangan itu pasti bertolak belakang dengan kehutanan. Kenapa? Pertambangan itu cenderung bagaimana caranya mengambil kekayaan alam yang terdapat di dalam perut bumi, yang kemungkinan di atas tutupan lahan itu ada berupa hutan. Tidak ada jalan lain untuk mengambil di dalam perut bumi itu, hutan harus dibabat. Sementara dalam hal sisi kelangsungan hutan, bagaimana caranya hutan ini tetap terjaga? Tidak bisa diganggu karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelestarian lingkungan alam. Jadi bertolak belakang antara kegiatan pertambangan kehutanan maupun terhadap pelestarian lingkungan. Yang berikutnya adalah masalah kelestarian lingkungan hidup. Dalam implementasinya, fungsi-fungsi ini akan menurun. Fungsi konservasi, fungsi kawasan resapan air, dan daerah aliran sungai itu
akan menurun seiring dengan bagaimana implementasi rencana-rencana itu diterapkan. Kemudian, adanya keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apa itu daya dukung? Daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di permukaan bumi. Sedangkan daya tampung itu kemampuan lingkungan untuk menampung komponen-komponen yang menjadi isi di dalamnya. Sekarang kita masuk pengkajian yang terakhir, yaitu permasalahan apa yang kita temui dalam pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang. Kita bisa identifikasi di sini anak-anakku, masih sedikit daerah yang memiliki peraturan zonasi. Apa itu peraturan zonasi? Itu adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap blok peruntukan penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Yang kedua, permasalahan yang ditemui adalah pemberian izin pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang. Kemudian, yang ketiga, belum diterapkannya pemberian insentif dan disinsentif. Ada dua istilah di sini. Apa itu insentif dan disintensif? Insentif itu adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang. Kemudian, berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Lemahnya penegakan hukum, padahal sebenarnya sudah diatur bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran, maka ada sanksi-sanksi yang siap dikenakan kepada si pelanggar. Yang berikutnya adalah tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini tentu menjadi sebuah masalah lagi, karena tidak adanya sanksi, maka apa yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Yang berikutnya, keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Kemudian, diidentifikasi di sini adalah adanya konflik kepentingan politik dan kebijakan para penguasa. Kemudian, masalah lagi adalah masyarakat itu tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Sekarang kita masuk di pembahasan bagaimana upaya mengatasi permasalahan penataan ruang di Indonesia. Di sini saya identifikasi ada 3. Yang pertama, bagaimana mengatasi permasalahan tata ruang ini adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam penataan ruang sehingga bisa lebih efektif. Jadi dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator, kemudian masyarakat itu berperan sebagai pelaku pembangunan. Sehingga sinergi di antara keduanya ini bisa mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penerapan ini bisa terselesaikan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penataan ruang. Ketika ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, maka permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya ini bisa terjawab. Sehingga permasalahan tata ruang ini bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, upaya mengatasi permasalahan tata ruang di sini adalah dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penataan ruang. Jadi tentu saja di sini terkait masalah kebutuhan tenaga ahli, yang pertama jumlahnya ditambah, kemudian kualitasnya ditingkatkan. Itulah tadi 3 upaya mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya memberikan contoh di sini bagaimana ada beberapa
kota-kota dengan tata kota atau tata ruang terbaik di dunia. Yang pertama di sini adalah kota Singapura. Anak-anakku sekalian pasti kenal dengan bagaimana perkembangan yang begitu modern dan begitu baik di Singapura, di mana Singapura terkenal dengan arsitektur inovatifnya dan ruang hijau buatan tumbuh di tengah-tengah kota metropolitan dengan kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi. Yang kedua adalah di Swiss. Saya ambil contoh di sini adalah di kota Zurich, merupakan pemimpin dalam aksi perubahan iklim. Nah, jadi kota ini mengurangi penggunaan mobil, mendanai penelitian untuk energi-energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon. Kemudian di Denmark, Copenhagen. Jadi kota Copenhagen di Denmark ini adalah terkenal dengan kota yang paling ramah lingkungan. Dan tujuan dari negara Denmark ini menjadi ibu kota yang netral karbon pertama di dunia dan berusaha dicapai pada tahun 2025. Dengan cara apa? Yaitu penerapan tenaga angin, bahan bakar biomasa maupun pembakaran sampah serta energi-energi alternatif yang berusaha diciptakan. Yang berikutnya, negara dengan tata kota terbaik adalah Belanda, ya. Kita tahu Belanda adalah negara yang ketinggian daratannya itu berada di bawah ketinggian permukaan laut. Nah, kecerdasan para ahli di sana membuat bagaimana caranya sehingga ketinggian yang rendah bahkan di bawah permukaan laut ini bisa menjadi daerah yang hunian yang nyaman. Nah, dibangunlah kanal-kanal yang merupakan hasil dari perencanaan para ahli-ahli tata ruang di Belanda. Berikutnya adalah di Düsseldorf, Jerman. Nah, kota Düsseldorf ini pernah hancur pada Perang Dunia Kedua, tetapi cepat tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonominya berkembang dengan pesat pada tahun 1950-an. Ini menjadi sebuah kota yang merupakan termasuk kategori tata kota terbaik di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia, anak-anakku? Kalau di Indonesia, ada beberapa kota-kota yang masuk dalam merupakan tata kota terbaik di Indonesia. Yang pertama adalah Bandung. Mungkin anak-anakku sekalian di sini ada yang sudah pernah ke Bandung, ya. Jadi yang sudah pernah ke Bandung ini kenal dengan gambar yang tampil di layar, yaitu gedung sate, ya. Tata kota terbaik lagi di Indonesia itu adalah di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Yang berikutnya adalah Bali, kota Denpasar. Jadi Bali ini sangat terkenal sebagai kota pariwisata. Jadi terlihat di sini di Bali, terlihat infrastruktur yang dibangun untuk mendukung kesejahteraan warganya. Jadi terlihat sangat indah, ya. Berikutnya adalah di Riau, kota Dumai. Kota Dumai ini, anak-anakku, menjadi kota yang terluas di Indonesia setelah Manokwari. Jadi di dalam tata kotanya ini, Dumai ini sangat tepat dalam mengelola wilayahnya yang sangat strategis. Sehingga terpilih menjadi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wilayah dengan tata kota terbaik di Indonesia. Berikutnya adalah kota Semarang di Jawa Tengah. Oke, itulah tadi kota-kota dengan tata ruang terbaik di Indonesia. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab untuk anak-anakku semua. Anak-anakku semua, coba perhatikan dengan baik gambar di layar. Saya sajikan gambar di sini, coba perhatikan, jelas ya. Ada pertanyaan, menurut kalian fenomena apa yang tampak dalam gambar tersebut? Ya, bisa diamati ya. Bisa diamati. Apa penyebabnya masalah itu terjadi? Yang kemudian, kemukakan solusi dari masalah tersebut. Oke, anak-anakku, pertanyaannya, fenomena apa yang nampak pada gambar? Kita lihat di sini adalah ada rangkaian mobil yang panjang, ada banyak penjual-penjual.
Ini adalah sebuah fenomena kemacetan yang terjadi di jalan raya. Apa penyebab masalah itu? Kita lihat anak-anakku, di sini berjubel penjual-penjual di sepanjang jalan. Tentu saja menyebabkan kemacetan yang panjang. Jadi ini sebuah fenomena yang saling terkait. Bagaimana solusinya? Tentu perlu pengkajian ulang bahwa diupayakan bagaimana caranya aktivitas masyarakat dalam jual beli di pasar itu tidak sebisa mungkin tidak berada di daerah yang merupakan jalur lalu lintas. Seperti itu ya. Oke, sesederhana itu jawabannya. Oke anak-anakku. Tibalah kita pada sesi kesimpulan. Apa yang bisa kita tarik dari penjelasan panjang lebar tadi? Yang pertama adalah penataan ruang hingga saat ini belum sepenuhnya menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien. Kesimpulan yang kedua, penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu permasalahan pembangunan wilayah dan kota. Yang ketiga, penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan. Baik, dan kesimpulan yang terakhir adalah masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang. Baik anak-anakku sekalian, tibalah kita pada akhir pembelajaran. Demikian panjang lebar penjelasan tadi. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa memberikan pengetahuan baru bagi anak-anakku semua dalam pelajaran geografi. Oke, baik. Sebelum saya tutup pembelajaran, kalian perhatikan di layar. Di sini ada yang harus kita kerjakan. Anak-anakku sekalian men-scan QR code yang muncul di layar atau dengan cara membuka link joinmyquiz.com dan masukkan kode 07623939 dan dimohon kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk mengerjakan kuisnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mudah dipahami dan mendapat manfaat untuk kita semua. Baik, sekian pertemuan pembelajaran geografi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.